Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita datang di hadirat ini, kita datang di rumahnya Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari saat ini kita mau memberikan hati kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sangat mengucap syukur buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami ada di tempat ini, kami boleh berkumpul dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya bahwa ada anugerah Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan memberkati setiap hati kami, pikiran kami Tuhan. Sehingga pujian, penyembahan, bahkan firman-Mu Tuhan dapat memberkati setiap kehidupan kami. Dan saat ini kami akan mulai ibadah kami sangat mengucap syukur, haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Yesus, kami sembah. Kau Immanuel Tuhan. Kau Immanuel, Allah yang menyertai setiap kehidupan kami. Allah yang menyertai setiap langkah kehidupan kami Bapa. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang dalam gelap
Benar Tuhan, seperti pujian ini katakan, bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Tidak ada yang bisa menghancurkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau datang ke dalam hadirat-Mu. Kami mau menyembah, kami mau memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami Bapa di tempat ini. Biarlah Tuhan hadirat-Mu tercurah di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya persilakan duduk kembali. Meskipun kita banyak masalah, Dia akan beres kami, amin. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Jemaat Tuhan, kau tidak bersukacita? Bangkit berdiri ya jemaat Tuhan. Kita mau goyang, kita mau bawa masalah yang kita hadapi akan beres kabeh. Amin. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus
kayaknya senang angkat pujian nih karena masalah kita akan beres KB. Masih bersuka cita? Amin. Kita angkat pujian kita. Datanglah dan bertahta. Just
Tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik dan memberikan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Bapa. Tuhan Yesus, Kau berfirman sembuhkan kami. Kau berfirman memenangkan setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kita angkat pujian ini jemaat Tuhan, saudara untuk bangkit berdiri, kita menghormati kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Pada pagi hari yang berbahagia ini, ada dua saudara kita yang mengambil keputusan untuk mengikuti untuk menyerahkan hidupnya menjadi warga negara surga, menjadi anak-anak Tuhan. Mari saya mengundang yang pertama, Immanuel Reinhard Alexander. Mamanya bisa ikut ke sini untuk mendoakan.
Saya mengimbau Bapak Ibu untuk sama-sama mengarahkan tangan kita. Kita mau berdoa untuk Reinhard. Ya, berdiri. Tuhan, terima kasih buat keputusan yang diambil untuk Reinhard menjadi anak-Mu. Tuhan, Engkau selalu menyertai dalam kehidupan Reinhard. Engkau tidak akan membiarkan dia berjalan sendiri. Di setiap langkah hidupnya ada tangan Tuhan, penyertaan Tuhan yang nyata, sehingga orang melihat ada kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Mulai saat ini sampai akhir hidupnya, kebaikan, kemurahan, dan kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup Reinhard. Hari ini aku membaptis engkau, Immanuel Reinhard Alexander, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mati bersama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Amin. Terus. Iya, oke. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Saya mengundang Bapak Markus Soni Terinate. Tangannya posisi berdoa juga. Ya. Mari sama-sama kita mengarahkan tangan kita untuk ikut memberkati. Perwakilannya mana ya? Bapak siapa tadi? Oh iya. Diri di situ enggak apa-apa, Pak. Ikut mendoakan, ya. Tuhan, terima kasih untuk keputusan yang diambil Bapak Soni untuk menjadi anak-Mu, Tuhan. Engkau memiliki rencana besar dalam hidup Bapak Soni. Tuhan, Engkau akan menyertai di setiap langkah hidupnya. Ketika dia menghadapi tantangan, menghadapi masalah dan pergumulan dalam kehidupannya, Engkau akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya, Tuhan. Sehingga dia melihat penyertaan-Mu yang nyata dalam hidupnya. Hari ini, oleh otoritas Tuhan Yesus yang diberikan kepada gerejanya, aku membaptis engkau, Markus Soni Terinate, untuk mati bersama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Amin. Terus Pak. Enggak apa-apa. Terus Pak. Iya, oke, terima. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidup
Terima kasih ya Tuhan, oleh anugerah-Mu kami melihat Tuhan, ada dua anak Tuhan yang menyatakan imannya bahwa dia adalah milik Kristus. Kehidupan yang lama sudah dikuburkan dan mereka bangkit untuk menjadi milik-Mu Tuhan, menjadi warga negara kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau berbicara dan kami mendengar. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Kami semua Tuhan memiliki hati yang siap untuk mendengar kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kita bisa ada di dalam rumah Tuhan. Saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, siapa pembisikmu, siapa yang suaranya kita dengar, nasihat siapa yang berpengaruh dalam hidup kita. Gitu ya, kita akan membaca di dalam 2 Tawari 24 ayat 1 dan 2. 2 Tawari 24, kita mulai baca ayat yang pertama. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Loncat ayat 17. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Amin. Ini kisah tentang Raja Yoas. Yoas umur 7 tahun sudah ditinggal mati papanya. Umur 7 tahun udah kehilangan papanya. Dan Yoas umur 7 tahun dia jadi raja. Saudara, ya. Bahkan ya kalau maaf ya, bukan umur 7 tahun sih dia jadi rajanya itu. Dia sejak, maksudnya dia ditinggal mati papanya itu sejak dia bayi gitu ya. Ditinggal mati papanya, terus dia disembunyikan ke dalam rumah Tuhan karena neneknya berambisi untuk jadi raja, untuk jadi penguasa gitu ya. Dan dia diselamatkan oleh seorang imam namanya Imam Yoyada. Umur 7 tahun dia jadi raja. Nah, waktu dia jadi raja, Bapak Ibu, waktu Yoas ini jadi raja, dia hidup di bawah nasihat Imam Yoyada. Dia hidup di bawah nasihat Imam Yoyada, dia diberi petunjuk-petunjuk oleh Imam Yoyada. Walaupun dia tidak punya bapak secara jasmani, tapi Imam Yoyada itu menjadi imam, mentor dan bapaknya. Ya, dan dia Imam Yoyada ini yang nuntun Yoas ini. Yoas jadi raja selama 40 tahun. Dan selama 40 tahun itu, ya selama 40 tahun jadi raja, sepanjang hidup Imam Yoyada, Yoas itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Karena Imam Yoyada itu yang menuntun dia, menuntun hidupnya, kamu harus begini, memberi nasihat-nasihat dalam hidupnya, kamu harus begitu, kamu jangan begini, jangan begitu, dia yang ngarahkan. Tapi setelah Imam Yoyada mati, Yoas dia kehilangan kehilangan figur seorang mentor gitu. Dan di sisi lain pegawai-pegawainya, tua-tua Yehuda, penatua-penatua Yehuda itu sujud menyembah. Pemimpin-pemimpin Yehuda sujud menyembah. Sejak itu raja merasa, oh ini orang yang loyal sama aku.
ini orang yang baik. Karena dia loyal, karena dia baik, maka nasihatnya dituruti. Nah, dia salah memilih orang, nasihat. Sehingga apa yang terjadi? Mereka itu mengajari Yoyada untuk meninggalkan rumah Tuhan, menyembah kepada Baal, berhala, dan lain sebagainya. Dan Yoas nurut. Ini loh Bapak Ibu, kalau bertahun-tahun orang yang menjadi pembisiknya Yoas, yang bisikin Yoas itu adalah Imam Yoyada. Tapi begitu Imam Yoyadanya mati, gantian yang bisikin dia itu adalah orang-orang yang gak takut Tuhan dan dia nurut. Saudara, siapa dalam hidup kita orang yang menjadi pembisik kita? Yang kita selalu minta nasihat, dan nasihatnya kita dengar. Bapak Ibu harus selektif terhadap orang-orang yang menjadi pembimbing kita, mentor kita. Saudara, ini Yoas dia salah langkah karena salah pilih orang. Orang yang nasihatnya dia turutin adalah orang yang gak cinta Tuhan, akhirnya menyesatkan hidupnya. Bapak Ibu, katakanlah Yoas itu jadi raja 40 tahun. Dan Imam Yoyada menyertai Yoas selama Yoas baru jadi raja sampai misal ya tahun ke-35. 35 tahun Imam Yoyada menyertai Yoas, menjadi mentornya Yoas. Setelah itu mati. 5 tahun terakhir mati. 5 tahun terakhir dari pemerintahan Raja Yoas, Yoyadanya mati. Harusnya Yoas itu punya filter dalam dirinya. Selama 35 tahun disertai oleh Imam Yoyada. Selama 35 tahun Imam Yoyada itu selalu menyertai, selalu membimbing, selalu menyertai. Harusnya di sini punya filter untuk bisa menyaring, udah punya basic di sininya itu. Sehingga dia nggak gampang terpengaruh nasihat-nasihat pergaulan yang nggak kena, nasihat-nasihat yang lain. Dia nggak mudah terpengaruh karena di sini ada penyaringnya, ada filternya. Ibu-ibu kalau masak ya goreng tempe, goreng tahu, goreng ayam goreng. Itu kalau habis goreng disaringkan minyaknya. Supaya minyaknya itu diminimalkan gitu ya. Enggak masih berminyak kita makan gitu ya. Tapi minyaknya itu disaring. Lah ini loh Bapak Ibu, kita itu perlu penyaring itu. Supaya enggak semua ini ditelen mentah-mentah, sak minyak-minyak ditelen mentah-mentah gitu ya. Lah kalau dalam hal sehari-hari kita masak aja ada saringannya. Tapi kenapa dalam hidup ini tidak ada saringannya? Orang ngomong apa dituruti, YouTube ngomong apa dituruti, nanti buka YouTube ini ngajarin diturutin, buka YouTube ini harus begini diturutin. Ininya nggak ada saringannya, nggak ada penyaringnya. Saudara, berapa kali orang Israel itu ngalami kejatuhan yang sama. Waktu dipimpin oleh Musa rohani, waktu dipimpin oleh Yosua rohani. Tapi begitu Yosuanya mati, kehilangan figur rohani, mereka jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Karena nggak ada yang nuntun, nggak ada yang bimbing, di sininya nggak ada filter. 40 tahun dipimpin oleh Musa, 40 tahun dipimpin oleh Yosua, harusnya itu 80 tahun itu di sini harus ada filternya, penyaringnya. Lihat, kehidupan orang-orang Kanaan itu seperti ini, ya udah jangan ditiru, jangan dicontoh. Enggak, di sini enggak ada penyaringnya. Lihat ini ditiru, lihat itu ditiru, lihat ini ditiru. Gaya hidup orang Kanaan yang ngawur itu ditiru. Karena di sini enggak ada filternya, di sini enggak ada penyaringnya. Saudara, dalam hidup ya
kita itu perlu untuk bisa, di sini itu ada filternya, ada penyaringnya. Berapa kali di kitab hakim-hakim itu ya, nanti kalau hakimnya itu hidup, mereka menang terhadap musuh. Tapi kalau hakimnya itu mati, orang Israel kembali lagi dipengaruhi untuk menyembah berhala, menyembah Baal, kawin campur dan lain sebagainya. Karena apa? Di sini enggak ada filternya. Selama hakimnya itu hidup, harusnya itu mereka itu membangun rohani. Dan di sini itu ada penyaringnya. Saudara, sehingga kalau orang ngomong apa, nasihat apa, didikan seperti apa, enggak gampang terpengaruh. Enggak gampang tersesat. Karena di sini ada filternya, ada penyaringnya. Mari Bapak Ibu dalam hidup kita, ya, ketika kita bersyukur ya, Bapak Ibu, kita ada di negara yang bebas beribadah. Kita ada di kota di mana kita itu bebas beribadah. Ayo Bapak Ibu, ketika kita itu ada di kota yang seperti ini, kita mau ibadah menyerap kekuatan Tuhan. Satu kali saya melayani ibadah kematian gitu ya, penghiburan. Terus yang meninggal itu seorang ibu, lah mertuanya itu sudah umur 70-an ya, mungkin 76 atau 75 mertuanya. Papa mertuanya itu nghampiri saya. Dia berkata, "Makasih ya Bu Pendeta udah dilayani." Gitu. Terus dia ngomong, ya dia buka dealer Honda di Aceh. Gitu. Terus saya tanya, "Gimana Om kehidupan di Aceh?" Gitu. "Om ibadah di mana?" "Dulu saya ibadah di sini," dia menyebutkan satu denominasi gereja. Terus satu kali waktu kami ibadah digerebek, gak boleh lagi ibadah. Ya sejak itu kita gak bisa lagi ibadah. Ya kita ibadahnya hanya secara online. Lah itu loh Bapak Ibu, bertahun-tahun Om ini ibadahnya kalau di Aceh online gitu. Berbahagialah kita kalau kita saat ini bisa ibadah di rumah Tuhan, bisa nyanyi bebas, musiknya kenceng ya enggak apa-apa gitu ya. Coba kalau kita itu berada di tempat yang kekristenan itu tidak bisa bebas. Betapa kita baru merasakan dan bersyukur, iya ya, kalau aku bisa ibadah di rumah Tuhan di gereja itu luar biasa ya. Kalau aku bisa pelayanan di gereja itu luar biasa. Ayo serap kekuatan Tuhan. Ya, anak-anak yang ada di sini, ya masih hidup sama orang tuanya, serumah dengan orang tuanya. Kalau minggu diajak ke gereja sama orang tua, serap kekuatan Tuhan. Ada saatnya mungkin karena pendidikan, karena pekerjaan, sekolah di luar kota atau di mana, ya kerja di luar kota di mana. Saudara, di sana waktu jauh dari orang tua, di sini udah ada filter. Sehingga enggak gampang terpengaruh lagi. Yang A ngomong begini, yang B ngomong gini, lihat gaya hidup teman-teman yang seperti apa. Di sini ada penyaringnya, ada filternya. Enggak gampang terpengaruh. Nah kita lihat, raja yang kedua itu saudara Rehabeam. Rehabeam waktu jadi raja, begitu dia dinobatkan jadi raja, Rehabeam ini ya waktu dia dinobatkan jadi raja, rakyatnya itu berkumpul. Dan rakyatnya itu ngomong ke rajanya, protes. "Raja, kita pengen supaya kalau raja itu memerintah, kita ini pajaknya dikurangi. Selama Salomo jadi raja, bapaknya Rehabeam yaitu Salomo. Salomo jadi raja, pajaknya itu tinggi. Lah sekarang waktu Raja Rehabeam mau menjadi raja dinobatkan,
ayo tolong pajaknya diturunkan. Seperti itu kira-kira. Gitu ya. Terus Rehabeam minta waktu, kasih aku waktu 3 hari untuk mempertimbangkan. Nah terus Rehabeam datang ke tua-tua, ke penasehatnya Salomo yang menjadi penasehat selama Salomo jadi raja. Loh, Salomo yang berhikmat itu masih perlu penasehat. Nah ini orang-orang tua-tua ini. Mereka kasih nasihat apa? Tuanku Raja, dengarkan apa kata rakyat, jawab baik-baik sama rakyat. Kalau engkau menjawab rakyat dengan baik-baik, engkau bisa mencuri hatinya dan mereka akan jadi hambamu seumur hidupmu. Tapi Rehabeam gak mau. Gak mau Cari lagi nasihat. Teman-temannya, anak-anak muda. Saya gak meremehkan anak muda itu kreativitasnya tinggi. Tapi kali ini yang di zamannya Rehabeam ini, anak mudanya ini yang ngasih nasihat yang gini. Jangan mau, pajak diturunkan jangan mau. Jangan mau nurutin rakyat. Rakyat itu yang harus tunduk sama kamu. Ngomong sama rakyat. Pinggangnya bapakku itu sekelingkingku ini. Nah jadi seperti itu. Jadi bapakku itu gak ada apa-apanya sama aku. Pinggangnya itu gedenya hanya sekelingkingku. Kalau bapakku mencambuk kamu dengan cambuk biasa, aku akan mencambuk kamu dengan cambuk yang berduri besi. Ada tak kampanye itu kayak begini. Saudara, lah kampanye presiden, kampanye pilkada seperti ini. Wes gak ada yang milih. Ya ini akhirnya rakyat gak mau milih Rehabeam. Saudara, dari 12 suku hanya suku Benyamin dan Yehuda yang menjadi rakyatnya Rehabeam. Kenapa? Karena salah pilih penasehat. Salah milih nasihat orang yang ini. Siapa toh orang yang menjadi pembisik kita? Bapak Ibu, ayo ketika kita berdiri di persimpangan jalan, kita nggak tahu harus kemana. Kita nggak tahu harus pilih ke kanan atau ke kiri. Tuhan aku butuh nasihat. Tuhan siapa ini ya orang yang bisa aku percaya, yang bisa aku nasihati. Saudara, hati-hati dan selektif terhadap nasihat. Istri-istri yang ada di sini, ibu-ibu yang ada di sini, kalau nasihatmu itu, suaramu itu didengar oleh suami, kasih nasihat suami, nasihat yang bijak. Jangan karena mentang-mentang suaranya didengar oleh suami, terus ngasih suami itu nasihat yang gak bagus, yang menyesatkan. Saudara, mungkin nasihatnya itu bukan menyesatkan, tapi geser sidik. Bapak Ibu, ayo dalam hidup kita mau kalau ibu-ibu, bapak-bapak di sini nasihatnya, suaranya itu didengar oleh anak. Kita mau memberi kepada anak itu nasihat yang benar. Bukan yang membuat anak itu bergeser, tapi benar. Saudara, sebab itu harus peka. Nah, Bapak Ibu, kalau dulu suami itu kalau mau memberi, itu tanya sama saya. Itu ya, mau ngasih kondangan, ngasih uang duka, mau memberi bantuan ke siapa, tanya sama saya. Aku mau ngasih ini, mau dikasih berapa? Dia tanya ke saya, mau dikasih berapa? Lah menurutmu kamu mau ngasih berapa? Saya tanya balik, mau ngasih berapa? Ngasih berapa ya? 300 ya. Yo tambahi toh, ojo 300, nikah ini seumur hidup sekali. Kasih tambah lagi. Biar dia waktu buka amplopmu ini seneng gitu loh. Weh, dikasih pendeta nih angpau segini. Lah gitu. Saudara, saya enggak mau loh kalau suami bilang tak kasih gopek. Kakean kok gopek kok, sampai aja 300 aja udah cukup. Udah, saya enggak mau seperti itu. Saudara, uang duka gitu. Aku mau ngasih sekian. Janganlah. Jangan itu bukan maksudnya dikurangin, enggak. Maksudnya tambah ono.
Orang dia itu udah kehilangan papa ini nggak enak, tambahi gitu, tambahi. Apa saya kebanyakan duit? Enggak. Tapi karena saya merasa, iya ya suami ngasih minta nasihat saya gitu ya. Setiap kali dia minta nasihat saya untuk memberi, saya pasti kasih nasihat dia untuk memberi lebih banyak. Supaya apa? Supaya ya ini loh, orang yang menerima itu senang gitu. Yo aku dikasih sekian gitu. Bapak Ibu, ini ketika kita ada di persimpangan jalan, siapa yang menjadi penasehat kita? Dan kalau kita itu menjadi orang yang membisikin, orang yang bisa dipercaya, yang nasihat kita itu bisa dipercaya, jadilah orang yang bertanggung jawab, peka suara Tuhan. Supaya kita enggak membuat orang itu bergeser dari imannya, bergeser dari Tuhan. Siapa yang menjadi pembisikmu? Bisa pasangan kita, bisa teman baik kita, gitu ya. Bisa pemimpin rohani, Ibu Gembala, Pak Tiongking, atau siapa yang kita percaya. Bapak Ibu, kita memang terbuka terhadap nasihat, tapi kita harus punya filter, itu yang penting. Harus ada saringannya, penyaringnya, supaya kita tidak tersesat seperti orang Israel. Nah, kita melihat Daud di dalam 1 Samuel 26, di situ menceritakan, Bapak Ibu ya, Daud itu kan dikejar-kejar oleh Saul. Daud itu kan jadi buron. Bukan karena dia berbuat kejahatan, tapi karena memang rajanya itu iri terhadap Daud dan ingin membunuh Daud. Itu yang tidur di bawah itu Saul. Satu kali waktu Saul itu mau membunuh Daud, ya, Daud itu ada di atas bukit. Dan Saul bersama dengan prajurit-prajuritnya itu berkemah di lembah. Satu lembah itu penuh dengan Saul dan tentaranya. Saudara, apa yang terjadi? Waktu malam, Daud itu menengok ke bawah dan tanya kepada prajuritnya, siapa yang mau ikut sama aku untuk turun ke bawah, ke kemahnya Saul? Di antara sekian banyak pengikutnya, hanya Abisai yang berani. Lah karena apa? Itu satu lembah itu penuh dengan prajurit-prajurit. Saudara, Abisai berani. Mereka mengendap-endap dan mereka masuk ke kemahnya Saul. Dan ternyata itu Saul lagi tidur, yang jaga itu panglimanya Saul. Itu pun juga lagi tidur. Saudara, mereka tertidur dan ini Abisai itu ngomong ke Daud, jadi pembisiknya Daud. Daud, ini ada tombak, izinkan aku untuk tak tancepin sekali, langsung mati dia. Ini adalah hari di mana Tuhan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Inilah waktunya Tuhan, bahasa rohaninya, inilah kairosnya Tuhan. Tuhan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, orang yang mau mencabut nyawamu ke dalam tanganmu. Tapi Daud ngomong apa? Jangan kau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambil tombaknya, ambil kendi yang ada di samping kepalanya Saul, terus kita pergi. Saudara, nih Abisai kan bisa marah ini. Aku itu bela-belain mempertaruhkan nyawa untuk turun ke lembah. Saudara harus punya nyali yang besar untuk turun itu. Karena di lembah itu penuh dengan prajuritnya Saul. Lah kalau sampai satu prajurit itu sampai melek. Loh ada Daud, ada Daud dan Abisai. Itu mereka bisa mati. Abisai sudah mempertaruhkan nyawa, cuman suruh ngambil tombak dan kendi gitu tok. Saudara, ini Abisai kan bisa kecewa. Tak bela-belain pertaruhkan nyawa. Enggak taunya cuman segini tok. Aku cuman disuruh ngambil kendi dan tombaknya Saul. Saudara,
Daud, dia punya filter dalam hidupnya. Dia enggak terpengaruh nasihatnya Abisai. Loh, Abisai itu siapa? Abisai itu orang yang loyal dan sangat loyal terhadap Daud. Yang lain tidak mau menyertai Daud, Abisai berani. Abisai mau mempertaruhkan nyawa. Dan kalau kita baca 2 Samuel 21, ini Abisai menyelamatkan Daud. Daud utang nyawa sama Abisai. 21 ayat 15. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang-orang Filistin, sampai Daud menjadi letih lesu. Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 shikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai anak Zeruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. Saudara, kalau enggak ditolong oleh Abisai, Daud udah mati itu. Udah dia perang kecapean, terus ketemu pahlawan yang besar, ketemu raksasa yang besar, Yisbi. Yisbi itu hampir membunuh Daud, tapi Daud diselamatkan oleh Abisai. Saudara, Daud utang nyawa kan sama Abisai. Tapi bukan berarti kalau Abisai itu ngasih nasihat setiap perkataannya Abisai diturutin. Daud punya filter dalam hidupnya. Ini loh Bapak Ibu, pentingnya kita itu punya filter dalam hidup kita. Bukan berarti kalau orang itu baik, orang itu setia, orang itu loyal, terus kalau dia ngasih nasihat, semua perkataannya kita telan habis, semua perkataannya kita turutin tanpa di sini ada saringannya. Saudara, harus ada saringannya, ada filternya. Bukan berarti kalau orang itu pernah nolong kita, kita utang budi sama dia, terus dia ngasih nasihat, terus kita turutin. Loh, nasihat itu baik loh. Dia itu berusaha untuk membuat aku untuk membuat aku enggak rugi. Nasihatnya itu baik loh. Dia itu enggak kepingin aku itu ngalami kerugian, dia enggak kepingin hidupku itu susah. Gitu. Nasihatnya baik loh. Saudara, tapi kalau nasihatnya itu enggak seturut firman, Bapak Ibu, ya jangan dituruti. Harus ada filternya, harus ada penyaringnya. Harus ada filternya. Bapak Ibu, Aaron Evans itu kan bisa nyetir mobil. Saudara. Nah, terus jadi kalau kuliah Aaron bawa motor, adiknya yang bawa mobil. Namanya anak baru bisa nyetir mobil ya. Ya pasti nyerempet sana, nyerempet sini kan gitu. Ya saya cuma ngomong gak apa-apa. Yang penting kamu tidak menghilangkan nyawa orang gitu ya. Sing hati-hati ya, mobil baret enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kamu nabrak orang, membuat orang itu jadi cacat atau kehilangan nyawa gitu. Kamu dosa gitu. Nah, terus kalau nyerempet gitu, mobil baret, mobil peok, saya ngomong apa? Enggak apa-apa, dikumpulin aja. Itu ya baretnya lukanya dikumpulin nanti masuk asuransi karena mobil ini asuransi kan gitu. Saudara, nah satu kali waktu mobil itu baret, bemper kiri baret, bemper kanan baret gitu ya, gores-gores gitu kan. Saya masukin ke asuransi gitu. Nah terus saya kan telepon sama agennya, sebelum telepon sama agennya, saya tanya sama jemaat gitu. Karena apa? Saya tahu ini kalau masuk
Pasti kan ditanya kronologinya gimana Bu? Lah kan saya harus cerita kronologinya seperti apa. Kalau sampai itu tidak terjadi, kecelakaan itu tidak terjadi di hari yang sama. Ya, yang ini minggu lalu, yang kanan kebaret 3 bulan yang lalu, 2 kejadian yang tidak dalam 1 hari, enggak kejadian yang sama. Saya harus bayar 2 kali uang administrasi. Sekali 300, kalau 2 kali kejadian 300 kali 2, 600. Terus saya tanya, Pak, tanya sama jemaat, saya telepon sama jemaat, Pak, bemperku ini baret Pak, kiri kanan baret. Ini lah masuk asuransi piye Pak? Loh kejadiannya piye Bu Tere? Oh gini. Wah kalau begitu Bu Tere itu harus ngarang cerita supaya direkayasa biar 1 kali kejadian. Mana bisa? Saya ngomong gitu, mana bisa Pak? Yo ngomong gini loh Bu, ngomong gini. Ibu ngomong gini, tak ajari Bu. Ngomong Elvens itu baru belajar nyetir kan? Ya, ini waktu belajar nyetir itu kan umur 17 kan gitu ya. Ya begitu dia punya KTP tak suruh les nyetir, punya SIM, wes ini mobil bawaan ke kampus kan gitu. Nah, Saudara, dia bilang, anakku ini baru belajar nyetir. Terus dia lewat ke ini, gang yang sempit. Kiri kanannya mepet. Nah, karena ini kiri kanan mepet, geser ke kanan. Baretlah kanan, karena geser ke kanan baret. Kemudian banting setir, geser ke kiri. Lah 1 kali kejadian Bu. Itu ibu cuma 300 tok. Saya telepon ke dia, itu waktu saya itu lagi pergi sama Aaron sama Elvens. Ya, gitu ya, pergi. Dan saya kalau telepon itu biasa tak loudspeaker gitu tuh. Dalam hatiku, aduh, wong iki ngajari aku mbojok ning ngarepe anakku, gitu ya. Terus saya ngomong, "Lho Pak, lak ngono carane lah aku mbojok lakan Pak." gitu. Lah piye Bu? Lah kalau ndak gitu kan Ibu 2 kali kejadian. Alah Bu, wong itu kan cuma bemper. Paling mek didempol-dempol ngono ae mosok 600 Bu. Yo eman toh, ya didempol-dempol gitu dicat ulang mosok 600 gitu. Udah lah Bu, kalau bisa 300 kenapa harus bayar 600? Oh ya wes Pak, makasih ya Pak gitu. Terus Saudara, si Elvens itu bilang, Mama yang ngomong sama agennya atau Koko? Kalau Mama yang ngomong berarti Mama yang bohong. Kalau Koko yang ngomong berarti Mama ngajarin Koko bohong. Gitu. Gitu. Terus, aduh, ya wis lah. Wis. Saya telepon sama agennya. Wis, gitu kan. Saya ngomong sama agennya. Bu, Mbak, aku besok mau masukkan mobilku ke asuransi ya, mau masukkan. Nah, oh iya Bu, di foto Bu, yang mana? Udah Mbak, udah tak kirim fotonya gitu kan. Loh Bu, bemper kiri kanan ya Bu? Heeh. Kejadiannya gimana? Ya udah saya cerita, sak jujur-jujure, gitulah. Sejujur-jujurnya saya cerita. Oh gampang Bu, sekalian ya Bu. Dalam hati saya, mati kon. Sekalian berarti 600, kan gitu. Ya Mbak, sekalian gitu. Jadi nanti saya bayar berapa Mbak adminnya? Ya 300 loh Bu. Bener Mbak 300. Kiri kanan loh Mbak, jangan lupa loh kiri kanan gitu. Heeh toh Bu, 300. Nah itu kan bemper. Ya kalau benerin bemper ya sekalian toh Bu, sak gelondong toh Bu. Mau kiri, mau kanan, mau atas, mau bawah, mau tengah. Ya sekalian toh Bu, namanya dibenerin ya sekalian. Alhamdulillah kan gitu ya. Lah, Saudara, aku nggak sampai bohong di depan anak. Walaupun nggak ada anak pun Saudara, saya pun juga nggak mungkin mau bohong demi uang 300 gitu. Bohong. Saudara, demi uang 300 Tuhan gak berkenan. Loh kalau menuruti apa kata wanita, loh wanita aja 2.000 aja dinyang kok. 2.000 aja dinyang apalagi 300.000 kan gitu. Tapi Saudara, ya itu tadi, waktu saya itu mempertimbangkan,
Gitu kan. Roh Kudus itu ngomong, jangan karena uang 300 terus kamu kehilangan damai sejahtera. Udah toh, Roh Kudus ngomong gitu toh. Terus Elvan sih itu bilang, siapa yang mau ngomong sama agennya mah? Mama atau Koko? Kalau mama yang ngomong berarti mama yang bohong. Kalau Koko yang ngomong berarti mama ngajarin Koko bohong gitu. Loh saudara, masa toh kita itu, jangankan saya sebagai pendeta lah, masalah kita orang tua mau ngajarin anak itu berbohong. Bohong demi kebaikan yo, gak apa-apa. Sayang mamanya 300.000. Saudara, tapi kita menanamkan yang gak baik. Ayo, Bapak Ibu. Nasihat siapa yang kita dengar? Mungkin kayaknya nasihatnya itu baik. Kayaknya dia itu perhatian. Kayaknya nasihatnya itu menguntungkan kita. Tapi di sini tuh harus ada filter. Kalau di sini nggak ada filter, saudara, terabas saja nanti. Bapak Ibu, ini jemaat waktu dengar saya seperti ini, jemaat itu ngomong ke saya, Pastor, saya itu sebenarnya ya Pastor punya rencana untuk ganti ini Kak, itu loh. Namanya lampu mobilku tuh kok udah burem ya, lampunya itu udah nggak bisa, kalau masih baru kan kinclong kan gitu. Lampu mobilku kok udah burem, udah kekuning-kuningan, digosok pakai apa aja, dilap pakai apa aja nggak bisa. Terus dia bilang ke temennya, piye yo carane yo biar digosok apa biar bisa kilau. Gampang toh bos carane, tabrake wae toh bos, nantilah diganti sama asuransi. Tabrake wae toh bos, nanti diganti sama asuransi. Loh iya, kalau kecelakaan itu terjadi karena tidak sengaja. Nah ini kan sengaja, saudara, tabrake gitu ya, ben nganu, atau nggak usah ditabrake lah, ditotok pakai palutong gitu. Udah remuk, karang lah ya, direkayasa itunya kronologinya, asuransi keluar dapat lampu yang baru bos gitu. Saudara, tapi dia ngomong, tapi itu kan enggak boleh toh pastor seperti itu kan. Bapak Ibu, ayo, siapa orang yang menjadi pembisik kita? Kita harus punya filter. Apa yang menjadi filternya? Firman Tuhan itu menjadi filter dalam hidup kita. Bapak Ibu, sebab itu ayo baca Alkitab. Firman Tuhan itu menjadi filter dalam hidup kita, itu menjadi pedoman kita. Oh ini enggak boleh, ini nyakiti hati Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus. Saudara, lambangnya itu burung merpati. Roh Kudus menuntun kita. Ayo kita belajar peka terhadap pimpinan Roh Kudus, suara Roh Kudus. Belajar peka. Belajar peka. Saudara, ketika kita peka, Roh Kudus itu akan menuntun kita, menolong kita. Saudara, dan yang ketiga itu hati nurani. Kalau hati nurani kita enggak sejahtera ya jangan diterus-terusin. Kalau hati nurani kita itu enggak sejahtera, kita buat nota palsu atau apa, ya udah jangan diterus-terusin. Itu berarti hati nuraninya masih peka. Saudara, jangan sampai hati nuraninya udah enggak peka lagi kayak Lot. Karena tergiur, enak di Sodom. Di Sodom itu rumputnya besar-besar. Dombaku, kambing dombaku, ternakku jadi gemuk di Sodom. Tapi dia melihat gaya hidup orang Sodom itu seperti itu. Semula ketika pertama dia hidup di Sodom, Alkitab katakan Lot, orang benar itu tersiksa jiwanya. Ini loh, hati nuraninya tersiksa. Lihat perbuatannya orang Sodom. Tapi lama-lama jadi kebiasaan, jadi rutinitas, udah kebal. Hati nuraninya enggak lagi berbicara. Sehingga waktu Sodom dan Gomora mau dibinasakan, ada 2 malaikat Tuhan yang datang untuk menyelamatkan Lot. Mereka bertamu ke rumahnya Lot. Dan orang-orang Sodom itu tahu, tadi ada tamu. Mereka enggak tahu kalau itu malaikat, yang mereka tahu itu cowok, ganteng gitu. Ayo kita pakai. Saudara,
Dan Lot itu ngomong apa? Jangan kau apa-apakan tamuku itu. Ini loh aku punya 2 anak gadis yang masih perawan. Terserah kamu apakan, terserah. Saudara, ada tak seorang papa yang seperti ini? Namanya seorang papa punya anak gadis itu pasti akan dilindungi dengan segenap nyawanya. Gitu kan. Ada tak papa itu yang seperti ini loh anakku sik gadis. Sik menik-menik, wis karep-karepe. Mau diperkosa rame-rame ya gak apa-apa. Ada tak bapak seperti ini? Karena apa Lot bisa ngomong seperti itu? Hati nuraninya itu loh sudah rusak. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya hati nurani yang baik, ya sini masih bekerja, masih bisa deg-degan. Ayo turuti hati nurani itu. Ayat terakhir, ini doa Salomo kepada Tuhan. 1 Raja-Raja 3 ayat 7. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Saudara, ini Salomo dia minta hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat Tuhan. Bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ini Salomo. Tuhan kasih aku hati yang peka, hati yang bisa menimbang, hati yang punya filter. Bisa tahu apa yang baik, apa yang jahat. Saudara, dan kita sampai pada kesimpulan. Kita memang harus terbuka terhadap nasihat. Tapi kita juga harus punya filter, harus seimbang. Bukan hanya terbuka sama nasihat, tapi di sini ada filternya. Gitu. Terus yang kedua, mari Bapak Ibu kita mau bersikap selektif terhadap orang-orang yang berpengaruh dalam hidup kita. Ya, bersikaplah selektif, bersikaplah sangat-sangat selektif. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat dalam nasihat-nasihat yang enggak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kebenaran-Mu. Tuhan, berikan kepada kami hati yang bisa menimbang yang baik dan yang jahat. Hati yang bisa menyaring Tuhan. Punya filter dalam hidup kami. Sehingga kami tidak tersesat Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berkati kami Roh Kudus. Supaya kami Tuhan bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Beri kami kepekaan rohani Tuhan. Biar Roh Kudus yang menjadi pembisik kami. Biar Roh Kudus menjadi satu-satunya penasehat kami. Dan berikan kepada kami komunitas rohani Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang bisa Tuhan menjadi komunitas rohani kami. Orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya serahkan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita sudah dapat berkat banyak ya dari firman Tuhan. Dan kita diajarkan bagaimana siapa yang suka bisiki telinga kita. Ya, nah itu hati-hati. Amin. Kita akan perjamuan suci. Saya minta jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan doa bersama. Kita akan nyanyikan satu pujian. Bukan dengan emas perak, haleluya.
bukan dengan emas perak, Kau menebus hidupku. Oleh Mahal tiada noda dan celah, bukan dengan Kau menebusku oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Saya minta Bapak Andi berdoa untuk firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Hari ini Engkau sudah melawat kami, umat-Mu, untuk kami belajar tentang firman-Mu, untuk belajar tentang apa arti dengar-dengaran dengan Engkau Tuhan. Karena saat ini kami ada di akhir zaman Tuhan. Dunia keadaannya semakin memburuk, kuasa-kuasa gelapan semakin gencar untuk menggocok, untuk mencobai kami, para anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu meneguhkan kami kembali, untuk kami selalu dengar-dengaran dengan firman-Mu, peka akan suara Roh Kudus, dan kami juga akan mendengar hati nurani kami. Hati nurani kami letakkan di bawah otoritas-Mu ya Roh Kudus, sehingga kami tidak salah dalam menilai, dalam mempertimbangkan setiap nasihat-nasihat yang siapapun diberikan bagi kami. Kami punya filter, yaitu firman Tuhan, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang jahat di pemandangan Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami dapat mengambil keputusan-keputusan yang penting, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kami bukan karena kami melihat, tapi kami kalah atas dasar firman yang ada di dalam hidup kami. Tuhan, materikan firman-Mu ini dalam hidup kami, untuk terus kami boleh menjadi alat kemuliaan-Mu, semakin peka dengan suara-Mu ya Tuhan, sehingga hidup kami dapat mempermuliakan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Pastor Teresia yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Berkati beliau di dalam pelayanannya, dimanapun beliau melakukan pelayanan Tuhan, biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Banyak di bawah
banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan, dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, anak-anaknya diberkati pula Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memperkenan kami, melayakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Biarlah tubuh darah-Mu ini tinggal tetap di dalam hidup kami dan kami ada di dalam-Mu. Dan terus menyertai kehidupan kami untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan bersekutu dengan tubuh darah-Mu dan kami doa ini, kami perlaksanakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, coba Tuhan saya ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Jemaat dikasih Tuhan, ada yang belum dapatkan roti dan anggur? Sudah semua. Mari kita angkat roti ini. 1 Korintus 4:16 dikatakan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita ucapkan adalah darah Yesus. Mari kita akan minum bersama-sama dengan iman. Kita percaya bahwa ini adalah darah Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa tubuh dan darah-Mu itu menyucikan kami, untuk kami makin cinta mengasihi Engkau.
dan menuruti firman-Mu. Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Dan saudara, beberapa waktu yang lalu gereja dibantu oleh mahasiswi STT Immanuel Pacet dengan saudari Tessa dan saudari Anissa. Saudari Tessa ini sudah lulus dan akan kembali ke kota kediamannya untuk pelayanan di Kalimantan. Dan dari STT Immanuel ini mengirimkan untuk gereja kita tetap saudari Anissa yang hari ini sebagai WL dan pengganti saudari Tessa ini adalah saudari Sela. Dan saya beri kesempatan kepada saudari Sela untuk memperkenalkan diri dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada WL untuk ibadah selanjutnya. Terima kasih. Puji nama Tuhan, Shalom. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Perkenalkan jemaat yang dikasihi Tuhan, nama saya Gracela Esther, biasa dipanggil Sela. Saya mahasiswa praktek dari STT Immanuel Pacet dan sekarang sudah masuk di semester 5. Saya berasal dari Riau, Pekanbaru, tapi mama saya Batak, papaku NTT. Ya, puji Tuhan diberikan kesempatan untuk boleh praktek di tempat ini. Terima kasih juga buat keluarga gembala, keluarga pastori yang sudah menerima dan mempercayakan mungkin ke depannya pelayanan-pelayanan yang menjadi tanggung jawab saya. Maka dari itu mohon bimbingan untuk keluarga gembala maupun jemaat di tempat ini untuk saya boleh menyelesaikan pelayanan di tempat ini. Puji Tuhan, hanya itu saja mungkin. Terima kasih, Shalom. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan sudah atur semuanya begitu indah ya Bapa. Tuhan, waktu-Mu itu yang terbaik bagi kami. Kadang kami tidak mengerti Tuhan. Kadang kami mendengarkan bisikan-bisikan yang merugikan dalam iman kami. Tapi Roh Kudus mengingatkan kami untuk kami dengar-dengaran kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biar jemaat-Mu pulang Tuhan tidak sia-sia, tapi firman itu tertanam di tanah hati kami masing-masing. Dan kami renungkan dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan anak kami Pastor Tere, supaya Engkau makin menyertai, makin memberikan pembukaan firman-Mu dengan limpahnya. Lindungi kedua anaknya ya Tuhan, Aaron dan Elven Bapak. Engkau pakai juga kedua anaknya untuk bisa meneruskan seperti ibunya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pemain musik, berkati leader dan singer Tuhan, Kau campur tangan semuanya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami ingat cucu kami Sharon. Besok dia akan berangkat ke Jakarta Tuhan. Dia akan kerja di situ Bapak. Tuhan sertai cucu kami, Tuhan tolong berkati cucu kami kesehatan. Dimanapun dia berada Tuhan, tangan Tuhan selalu menjamah, melindungi, memberkati cucuku Sharon ya Tuhan. Di Jakarta pun Tuhan dia menjadi berkat ya Bapa. Terima kasih Tuhan supaya Sharon makin cinta, setia dan sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Berkati juga cucuku Jesselyn yang nanti bulan Januari akan kembali ke Surabaya. Sertailah cucu kami Jesselyn, Engkau juga berkati dia bisa menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Roh Kudus dan kekuatan serta penyertaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.